Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hanifah Fadilah, Hanifah Nada, dan Hening Adilica akan mempresentasikan tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Hubungan antara akuntansi dan auditing. Hubungan antara akuntansi dengan auditing dalam proses keuangan melibatkan pembagian tanggung jawab dasar antara manajemen entitas dan auditor independennya, di mana manajemen bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP dan auditor bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pada audit yang dilaksanakan sesuai GAAP. Audit laporan keuangan terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAAP. Kebutuhan akan audit laporan keuangan. Permintaan atas laporan audit keuangan diperlukan pada 4 kondisi. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Banyak dari pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatiannya tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara mereka sendiri dan manajemen entitas. Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan keuangan dengan data yang menyertainya telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen. Manfaat ekonomi suatu audit. Yang pertama ada akses ke pasar modal. Perusahaan publik harus memenuhi statuta atau ketentuan hukum persyaratan audit terlebih dahulu agar dapat mencatatkan sahamnya sebelum diperdagangkan di pasar modal. Selain itu, pasar modal dapat menambahkan persyaratan sendiri tentang pencatatan saham di pasar modal di samping ketentuan hukum seperti di atas. Dengan demikian, perusahaan akan ditolak untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal tanpa adanya audit terlebih dahulu. Yang kedua yaitu biaya modal lebih rendah. Seringkali perusahaan-perusahaan kecil meminta laporan keuangan diaudit agar dapat memperoleh pinjaman bank atau agar dapat memperoleh persyaratan pinjaman yang lebih baik. Karena penurunan resiko informasi terkait dengan laporan keuangan yang telah diaudit, maka kreditor dapat menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah dan investor akan setuju untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih rendah atas investasi mereka. Keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan memiliki sejumlah keterbatasan yang melekat, yaitu batasan ekonomi dan kerangka kerja akuntansi. Dua batasan ekonomi yang dimaksud yaitu biaya yang memadai serta jumlah waktu yang memadai. Di dalam biaya yang memadai, pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Sedangkan untuk jumlah waktu yang memadai, biasanya laporan auditor atas demikian banyak perusahaan akan terbit dalam waktu 3-5 minggu setelah tanggal neraca. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca yang berdampak pada laporan keuangan. Untuk selanjutnya, kerangka kerja akuntansi. Yang pertama ada prinsip akuntansi alternatif. GAAP memperbolehkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif. Pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya yaitu estimasi akuntansi. Estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu ketidakpastian itu. Suatu audit tidak dapat menambahkan ketepatan dan kepastian pada laporan keuangan apabila faktor-faktor tersebut tidak ada. Walaupun audit laporan keuangan memiliki keterbatasan, namun audit atas laporan keuangan ini akan menambah kredibilitas sebuah laporan keuangan. Hubungan auditor independen. Dalam audit laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan 4 kelompok, yaitu manajemen, dewan direksi dan komite audit, auditor internal,
serta pemegang saham. Yang pertama, manajemen. Istilah dari manajemen menunjuk pada kelompok perorangan yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan jalannya operasi dan transaksi klien. Dalam konteks auditing ini, manajemen menunjuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personel kunci sebagai penyelia atau supervisor. Selama pelaksanaan audit, terdapat interaksi luas antara auditor dan manajemen. Lalu yang kedua, Dewan Direksi dan Komite Audit. Suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Hubungan auditor dengan para direktur sebagian besar tergantung pada komposisi dewan itu sendiri. Bila dewan terutama terdiri dari para pejabat perusahaan, maka hubungan auditor, dewan dan manajemen pada dasarnya adalah satu dan sama. Tetapi apabila dewan terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari luar perusahaan, mungkin terdapat hubungan yang sedikit berbeda. Anggota-anggota yang berasal dari luar perusahaan bukanlah para pejabat atau pegawai perusahaan. Dalam hal ini, komite audit yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Dikarenakan dewan direksi juga berkepentingan dengan keahlian dan pengetahuan auditor tentang faktor resiko bisnis dan daya saing perusahaan, komite audit akan memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan auditor untuk menerapkan keraguan profesional secara tepat dalam perikatan. Lalu yang ketiga, auditor internal. Seorang auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada pada perusahaan klien. Auditor independen juga memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan auditor internal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien. Pekerjaan auditor internal dapat menjadi pelengkap yang penting bagi auditor independen. Selanjutnya yaitu pemegang saham. Para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, auditor di sini memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan auditor. Selanjutnya, standar auditing. AECPA menerbitkan standar audit laporan keuangan yaitu SAS atau Statement on Auditing Standard. Dan kemudian AECPA menyetujui standar auditing yang diakui secara luas yaitu GAAP. SAS menjelaskan sifat dan luasnya tanggung jawab seorang auditor serta menawarkan bimbingan bagi seorang auditor yang melaksanakan audit. Kepatuhan kepada SAS merupakan kewajiban setiap anggota AECPA yang harus siap untuk memberikan alasan atas setiap penyimpangan suatu pernyataan. Ketika diterbitkan, SAS dan semua interpretasi audit yang terkait diberi nomor kode AU. Kemudian, dokumen tersebut disatukan dalam satu berkas yang disebut Professional Standard Volume 1. Setahun sekali, AECPA menerbitkan satu jilid standar bagi para anggota. Selanjutnya, Generally Accepted Auditing Standard atau GAAS. GAAS merupakan 10 standar auditing yang berlaku secara umum. 10 standar tersebut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum yang pertama, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Di sini maksudnya, setiap profesi pasti terdapat kompetensi teknis, salah satunya kompetensi auditor. Kompetensi auditor ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, pendidikan universitas formal yang untuk memasuki profesi. Kedua, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing. Dan yang ketiga, mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Faktor yang menjadi faktor utama atau yang pertama kali disorot, yaitu faktor yang pertama yaitu pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi. Selain itu, persyaratan itu juga menjadi syarat untuk mendapatkan lisensi CPA. Yang kedua, independensi dalam sikap mental.
Auditor harus bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit serta dalam melaporkan temuan-temuannya. Yang ketiga, penggunaan kemahiran profesional. Auditor diharapkan memiliki kesungguhan dan kecermatan dalam melaksanakan audit serta menerbitkan laporan atas temuan. Dalam memenuhi standar ini, seorang auditor yang berpengalaman harus secara kritis melakukan review atas pekerjaan yang dikerjakan. Selain itu, seorang auditor harus berlaku jujur dan tidak ceroboh dalam melakukan audit. Kemudian, standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan ini berkaitan dengan pelaksanaan audit di tempat atau pada bisnis klien. Dibagi menjadi 3 standar. Yang pertama, perencanaan dan supervisi yang memadai. Audit dikatakan secara efektif dan efisien, maka audit harus direncanakan dengan baik. Perencanaan meliputi pengembangan strategi audit serta rancangan program audit yang akan digunakan dalam melaksanakan audit. Kemudian, supervisi yang memadai di sini yaitu dalam melaksanakan program audit harus dilaksanakan oleh asisten staf dengan pengalaman yang sudah memadai atau pengalaman yang sudah banyak. Kemudian, standar yang kedua, pemahaman atas struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern klien merupakan faktor yang penting dalam suatu audit. Struktur pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan efektif mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal. Dengan begitu, hal tersebut menjadi hal yang mendasar bagi seorang auditor untuk memahami struktur pengendalian intern, sehingga dapat merencanakan suatu audit yang efektif dan efisien. Dan standar yang ketiga yaitu mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup. Untuk memenuhi standar ini diperlukan penggunaan pertimbangan profesional dalam menentukan jumlah dan mutu bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor. Selanjutnya, standar pelaporan. Yang pertama, laporan keuangan disajikan sesuai GAAP. Standar pelaporan yang pertama mengharuskan auditor mengetahui bahwa GAAP merupakan kriteria yang ditetapkan untuk digunakan dalam mengevaluasi asersi laporan keuangan manajemen. Yang kedua, konsistensi dalam penerapan GAAP. Penggunaan GAAP dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periodenya. Apabila penggunaan GAAP tidak digunakan secara konsisten, maka seorang auditor harus mencantumkan secara eksplisit dalam laporan auditor tentang adanya setiap kondisi di mana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporannya. Apabila GAAP telah diterapkan secara konsisten, maka masalah konsistensi tidak perlu dicantumkan dalam laporan auditor. Yang ketiga, pengungkapan informatif yang memadai. Standar ini hanya berpengaruh pada laporan auditor. Bila pengungkapan manajemen dianggap tidak mencukupi, maka auditor diminta untuk mencantumkan pengungkapan yang perlu dalam laporan auditor. Dan yang terakhir, pernyataan pendapat. Auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kebanyakan audit, auditor dimungkinkan juga untuk menyatakan satu di antara beberapa jenis pendapat. Selanjutnya, penerapan standar auditing. Standar auditing dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran organisasi klien yang bersangkutan. Namun, konsep materialistis dan risiko akan mempengaruhi penerapan seluruh standar, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Konsep materialistis berkaitan dengan arti penting relatif suatu hal. Contohnya, auditor akan memandang persediaan pada suatu perusahaan manufaktur lebih penting daripada asuransi yang dibayar di muka, karena auditor menganggap adanya kemungkinan terjadinya salah saji pada pos persediaan dalam laporan keuangan. Sedangkan resiko berkaitan juga dengan kemungkinan suatu hal itu tidak benar. Selanjutnya, hubungan antara standar auditing dengan prosedur auditing. Sebenarnya, standar auditing dengan prosedur auditing itu berbeda, di mana prosedur auditing adalah metode-metode yang digunakan serta tindakan yang dilakukan oleh auditor selama audit berlangsung.
Jadi prosedur auditing itu meliputi langkah-langkah, sedangkan standar auditing itu diterapkan sama pada setiap audit laporan keuangan. Sedangkan prosedur auditing itu diterapkan berbeda-beda antara satu klien dengan klien lainnya. Selanjutnya, keyakinan yang disediakan oleh audit. Yang pertama, independensi auditor. Auditor harus bersikap netral terhadap entitas dan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Independensi, integritas, dan objektivitas auditor mendorong pihak ketiga untuk menggunakan laporan keuangan yang tercakup dalam laporan auditor dengan rasa yakin dan percaya sepenuhnya. Kedua, keyakinan yang memadai. Di sini, konsep keyakinan yang memadai ditunjukkan bahwa dalam audit telah dilakukan sejumlah pengujian, di mana auditor melakukan pengujian atau pemeriksaan 100% atas butir-butir yang ada dalam transaksi. Tujuannya untuk menemukan ada atau tidaknya salah saji. Apabila tidak ditemukan bukti adanya salah saji, maka auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai GAAP. Selanjutnya, deteksi kecurangan. Dalam audit laporan keuangan, para pengguna laporan keuangan mengharapkan auditor mencari dan mendeteksi kecurangan. Tindak kecurangan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. SAS nomor 82 mengemukakan dua jenis salah saji yang berkaitan dengan kecurangan, yaitu salah saji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari penyalahgunaan aset. Kecurangan pelaporan keuangan misalnya seperti yang pertama, manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas isi yang ada dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Sedangkan salah saji yang timbul dari penyalahgunaan aset, misalnya menggelapkan penerimaan, mencuri aset, dan menyebabkan entitas membayar barang dan jasa yang tidak diterima. Selanjutnya, auditor juga bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan, di mana perencanaan ini meliputi pengembangan strategi audit serta rancangan program audit, sedangkan pelaksanaan merupakan menjalankan program audit tersebut yang dilaksanakan oleh asisten staf dengan pengalaman yang sudah banyak. Kemudian, dalam mendeteksi kecurangan, auditor harus menggunakan kecermatan dan seksama kemahiran profesionalnya. Setelah itu, auditor juga bertanggung jawab untuk melaporkan kecurangan. Apabila auditor menyimpulkan bahwa ternyata laporan keuangan mengandung unsur salah saji, maka yang harus dilakukan auditor yang pertama, auditor mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan. Kemudian, setelah manajemen setuju, auditor dapat menerbitkan laporan audit standar yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika tidak direvisi oleh manajemen, auditor harus memodifikasi laporan standar untuk penyimpangan dari GAAP, serta mengungkapkan alasan penting yang menyertainya dalam laporan audit. Kemudian, auditor juga bertanggung jawab untuk mengomunikasikan temuan kecurangan kepada manajemen dan pihak lainnya. Tindakan pelanggaran hukum oleh klien. Tindakan melanggar hukum ini bisa berupa pembayaran suap, mengambil bagian dalam kegiatan politik yang melanggar hukum, pelanggaran ketentuan pemerintah, dan hukum tertentu lainnya. Lalu, tanggung jawab auditor atas salah saji tindakan pelanggaran hukum oleh klien adalah sama dengan tanggung jawab auditor atas kesalahan dan kecurangan. Sehingga, auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi adanya tindakan melanggar hukum serta mengimplementasikan rencana tersebut dengan kemahiran profesional yang cermat dan seksama.
Kemudian, auditor mengembangkan perencana audit berdasarkan beberapa indikator risiko, yaitu yang pertama, transaksi di luar kewenangan, kedua, investasi yang dilakukan oleh pejabat kantor pemerintah, dan yang ketiga yaitu adanya tindakan melanggar hukum. Tanggung jawab auditor untuk mengungkapkan kepada pihak luar tentang tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh klien sama halnya dengan tanggung jawab auditor terhadap kecurangan yang material. Laporan auditor. Laporan audit adalah media formal yang dilakukan oleh auditor dalam mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang kesimpulan atas laporan keuangan yang diaudit. Lalu yang pertama adalah laporan standar. Laporan standar ini adalah laporan yang lazim diterbitkan oleh auditor. Laporan ini memiliki 3 paragraf. Yang pertama ada paragraf pendahuluan. Paragraf ini memuat 3 pertanyaan faktual, yaitu yang pertama, menunjukkan bahwa auditor telah mengaudit laporan. Yang kedua, menegaskan bahwa tanggung jawab atas laporan keuangan terletak di tangan manajemen. Lalu yang ketiga, yaitu menunjukkan tanggung jawab auditor untuk melaksanakan audit dan menyatakan pendapat berdasarkan temuan-temuannya. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk membedakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf yang kedua yaitu paragraf ruang lingkup. Paragraf ini menguraikan sifat dan lingkup audit. Di paragraf ini, auditor menunjukkan dengan jelas sifat audit yang dilakukan. Paragraf yang terakhir yaitu paragraf pendapat. Sesuai namanya, paragraf ini berisi pendapat dari audit-audit atas temuan-temuannya dalam laporan keuangan. Lalu, ada penyimpangan dari laporan standar. Penyimpangan ini ada 2, yaitu yang pertama, laporan standar dengan bahasa penjelasan. Karakteristik dari laporan ini yang berbeda adalah paragraf pendapat tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian karena laporan keuangan sesuai dengan GAAP. Namun, terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan pada laporan standar. Lalu, ada jenis-jenis pendapatan lain. Di sini dikatakan penyimpangan apabila terjadi laporan standar mengandung penyimpangan yang material dari GAAP dan auditor tidak mampu mendapatkan bukti yang kompeten yang berkenaan dengan satu atau lebih asersi manajemen. Lalu, jika terdapat salah satu jenis dari kesalahan dari kondisi tersebut, maka auditor akan menyatakan pendapat seperti pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat. Selanjutnya yaitu adalah laporan pertanggungjawaban manajemen. Laporan ini adalah laporan yang menyoroti tentang pembagian tanggung jawab antara manajemen dan auditor independen dalam laporan tahunan yang diberikan kepada pemegang saham. Kecenderungan yang mempengaruhi tanggung jawab auditor itu ada 2. Yang pertama ada teknologi informasi. Zaman sekarang ini, sistem akuntansi dan informasi udah sangat terkomputerisasi. Sehingga, perubahan teknologi ini memberikan 2 implikasi penting bagi kegiatan audit. Yang pertama, yaitu informasi yang tepat waktu dan akurat untuk keperluan pengambilan keputusan yang sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan, dan juga pengguna laporan keuangan meragukan apakah audit laporan keuangan telah mencapai target yang tepat apabila industri audit menerapkan real-time audit. Kecenderungan yang kedua yaitu ada assurance service. Audit laporan adalah laporan yang memberikan satu tingkat keyakinan atas audit, atas produk, dan atas laporan keuangan. Nah, di masa sekarang, profesi akuntan ini telah berkembang dalam lingkup yang lebih luas mengenai assurance service. Bisa berupa penilaian risiko, pengukuran kinerja, keandalan sistem informasi, dan yang lain-lain. Selain itu, assurance service menunjukkan bagaimana tanggung jawab auditor dapat berkembang dan berubah dalam waktu yang dekat. Namun, seiring berjalannya perkembangan tersebut juga akan terjadi tekanan yang meningkat untuk melakukan pendekatan atas setiap perikatan dengan integritas dan objektivitas yang tinggi. Sekian yang disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.